Tapi kalau kafir sebagian, iman pada semua sebagian, kafir tulen. Kafir. Yang kedua, terima Allah tapi tidak mau terima Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bukan orang Indonesia. Yang ketiga, Islamnya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV, ada statement salah satu ustadz yang tertinggal kemarin ketika kita membahas Islam Nusantara. Islam Nusantara katanya tuduhan mereka mengimani Allah tetapi tidak mengimani Rasulullah, karena Rasulullah itu lahir di Arab Saudi bukan di Indonesia. Nah, ini kita coba tanyakan ke Abi Kiai Syarif. Beliau adalah Hafiz Quran, lulusan PTIQ atau Sarjana Quran, juga Magister Quran, dan juga sekarang dalam proses doktor. Jadi komplit lah. Pemirsa, terpaksa kita pindah lokasi. Tadi mau take video, hujan deras. Ada lokasi di sini di pinggir jalan, agak sedikit bising tapi tidak tidak masalah ya Bi ya. Insya Allah jelas suara. Bi, ini kalau Abi ceramah pakai belangkon, kemudian juga hobinya ini ontel, ini sudah cocok ini disebut tokoh Kiai Nusantara. Ini gimana nih ceritanya? Kok bisa hobi seperti ini? Dalam pembicaraan para ulama kita sering mendengar apa yang disebut dengan al-muhafadzah 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadid al aslah. Berpegang teguh kepada yang lama yang masih baik, Ya. kemudian juga mengambil sesuatu baru yang lebih baik. Nah, ini adalah qadim salih, jadul tapi layak. Oh, gitu. Jadi dua, kita bisa menggunakan barang jadul yang masih layak, siap juga mengambil barang baru yang lebih baik gitu. Jadi ini biasa ini ya, biasa setiap minggu sama uminya juga ikut loh. oh iya, alhamdulillah teman-teman kita dari ini guru-guru Pondok Pesantren Ummul Qura dan teman-teman pada Suka sebahagian yang hadir, walaupun ini hanya sebahagian kecil yang sempat karena memang sepedanya terbatas. Insya Allah dalam waktu dekat kalau ada rezeki dan ada sponsor yang mau bantu, kita butuh ada minimal 100 sepeda buat anak-anak guru-guru di Pondok Pesantren Ummul Qura dan teman-teman pada Suka yang aktif kontel. Mudah-mudahan di antara penonton ini ada yang punya sepeda kemudian disumbangkan gratis. Iya. Atau ada yang punya duit, beliin aja sepeda yang bagus karena pahalanya besar loh. Karena apa? Mendukung kesehatan guru-guru ngaji yang kemudian kalau sehat maka yang nyumbangnya juga kebagian. Sekali lagi, dalam mazhab Syafi'i juga dikenal dengan namanya qaul qadim dan qaul jadid. Ada fatwa ketika beliau masih berada di Baghdad disebut dengan pendapat yang lama, dan qaul jadid pendapat baru ketika ada di Mesir. Jadi ini kalau kita bicara fikih nanti akan indah sekali, tapi sekira tidak usah karena ada qaul qadim yang masih dipakai sampai hari ini, sebaliknya ada yang jadid juga mungkin yang tidak dipergunakan hari ini. Seperti itulah kita dalam kehidupan sehari-hari. Sepeda ini adalah barang qadim, tapi karena dia masih layak, masih bagus, kita pergunakan. Iya, ya kelihatannya memang unik, antik ini ya Bi ya. Luar biasa ini. Ini ada suaranya juga ya Bi ya? Ada ini. Nah, ini suaranya indah ini. Serina Kuno. Pemirsa Serina Kuno. Ya Bi, kembali ke pembahasan utama. Tempo hari kan ada ustadz yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tetapi tidak Rasulullah, karena Rasulullah itu lahirnya di Mekah, tidak di Indonesia. Ini bagaimana ini Bi? Saya ingin sedikit ya. Ketika kalian melihat kami naik sepeda, jangan dikira kami nggak punya mobil. Oh gitu ya. Inilah cara pandang orang-orang Indonesia, umat Islam Indonesia, tampil sederhana, tapi ketika dibutuhkan dia akan keluarkan kekuatannya. Ada yang punya mobil 5, ada yang punya 4, tapi mereka menggunakan sepeda. Kenapa? Ya tadi itu, satu, sepeda itu lambang kesederhanaan, kedua sehat, dan ketiga sepeda itu bahwa kita jangan lupa sejarah yang lama. Ini sepeda-sepeda ini sudah pernah ikut berjuang. Nah kemudian berkenaan dengan pernyataan tadi begini ya Mas, dulu Rasulullah SAW itu pernah mengutus salah seorang sahabatnya yang baru masuk Islam untuk memungut zakat di satu kampungnya, di satu perkampungan ya, bukan kampungnya. Jadi Al-Walid Ibnu Abi Mu'aid ya namanya, Ibnu Abi Mu'aid ya, ditugaskan untuk mengut zakat di satu kampung. Kebetulan antara si petugas zakat dengan penduduk kampung itu pernah terjadi clash dulunya. Pernah perang antar desa, tawuran antar kampung. Nah, ketika dia berangkat ke sana setelah diberitahukan Rasulullah,
Di sana masyarakat sudah kumpulkan dana zakat yang sangat banyak di pinggir jalan. Nah, si petugas zakat ini pikirannya ke yang lama. Dia menafsirkan sendiri, menggunakan pikirannya sendiri, mungkin bisikan dari setan juga. Dia mengira bahwa orang-orang yang kumpul di tengah jalan dengan harta benda yang banyak itu bukan mau bayar zakat, tapi mau ngeropok dia. Nah, dia lari menghadap Rasul, melaporkan, wahai Rasulullah, mereka itu bohong. Ternyata mereka tidak beriman pada engkau. Mereka itu bukan mau bayar zakat. Saya datang di sana malah dikepung, kami mau dibunuh rame-rame. Nah, ini fitnah ini. Kemudian oleh Rasul diambil respon. Beliau mengerahkan Satpol PP-nya lah untuk menyikapi laporan tadi. Nah, untunglah turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Mohon maaf saya baca Quran agak cepat karena 200 hafalan. Biasa sekali duduk storenya 6 juz gitu. Jadi agak cepat. Dan ini kebetulan juga teman-teman sudah pada mulai makan. Saya takut juga kayak enak makan sendirian nanti kan. Makanya saya agak cepat baca Qurannya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik membawa informasi pada kamu, klarifikasi dulu. Jangan langsung percaya. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'alatum nadimin. Jangan sampai kamu menimpahkan sikap atau kamu melakukan satu tindakan kepada satu kaum yang kamu tidak tahu sebenarnya, yang menyebabkan nanti kamu semua akan jadi orang-orang yang menyesal. Saya katakan pada kalian yang mendengar berita, yang mendengar orang yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu tidak beriman pada Rasul, beriman pada Allah tidak pada Rasul, klarifikasi dulu. Jangan-jangan yang ngomong ini orang fasik. Saya ingatkan, siapapun yang tidak sependapat dengan saudaranya, jangan menyebarkan kebohongan. Umat Islam Indonesia dari dulu, Wali Songo itu apa? Akidahnya sudah jelas, fikihnya sudah jelas, tasawufnya sudah jelas. Mereka beribadah naik haji. Ironis sekali kalau ada orang yang sudah seperti ini, hanya karena ada istilah Islam Nusantara, kemudian dibilang mereka tidak beriman pada Rasul. Di mana coba tunjukkan tidak berimannya? Mungkin keimanan mereka dibandingkan dengan kalian lebih baik, dibandingkan dengan saya lebih baik. Jangan membuat menafsirkan kata orang sendiri. Makanya berulang kali, ketika engkau mendengar satu kata, misalnya kata wajib itu jangan langsung simpulkan itu sesuatu yang harus dikerjakan. Mungkin itu wajib dalam istilah tajwid, mungkin itu wajib dalam istilah tauhid, mungkin itu wajib dalam hukum akal. Jadi berbeda. Tanya dulu, ketika ada orang mengatakan Islam Nusantara, maksudnya apa? Islamnya apa? Nusantaranya apa? Nah, jika Anda ketemu, insya Allah akan damai. Dan jika Anda kemudian bertemu masih juga tidak cocok, di situ perbedaan di antara kita semua. Nah, jika berbeda, jangan kemudian menuduh orang kafir. Ingat, ketika Anda mengatakan bahwa seseorang itu, bahwa satu kelompok itu tidak beriman pada Rasulnya, kufur meles atau kufur apa namanya? Kafir total. Kafir. Ingat, jika yang kita kafirkan itu tidak kafir, maka kafir itu kembali pada kita. Tolong segera istighfar. Bayangkan sekian ratus juta umat Islam Indonesia, sekian puluh juta umat Islam Indonesia hanya karena mengistilahkan dirinya dengan Islam Nusantara kemudian dikafirkan. Jika mereka tidak kafir, maka Anda yang mengatakannya kafir. Jadi tidak benar bahwa Islam Nusantara itu tidak mengimani Rasulullah, karena Rasulullah itu lahirnya di Arab, bukan di Indonesia. Oh, bukan itu, bukan. Mari Anda ketemu saya, kita ngobrol dengan teman-teman yang punya ide Islam Nusantara. Nanti Anda juga kita siapkan videonya seperti ini, kita liput, insya Allah selesai. Hidup dia. Dari MI, dari TK mereka diajarkan rukun iman itu 6. Iman pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat dan hari akhir, qada dan qadar. Itu sudah hafal semua. Di mana tidak berimannya? Apakah karena ada yang mengatakan bahwa kita mempertahankan budaya Nusantara? Kita semua harus paham, yang dimaksud dengan mempertahankan budaya Nusantara adalah budaya Nusantara yang selaras dengan syariat Islam. Misalnya anjang sana, silaturahim, gotong royong, murah senyum, bukan marah-marah kalau pengajian gebrak meja, mengkafirkan orang. Itu bukan budaya kita. Budaya Indonesia itu, bayangkan saja, setiap agama yang masuk di sini diterima tanpa tumpah darah. Itu budaya kita. Artinya apa? Kita adalah bangsa yang cinta damai. Budaya itu. Kalau kita ada orang meninggal dunia kumpul, itu budaya kita. Dan itu syariat Islam kok. Kita mendatangi orang yang meninggal dunia, keluarga meninggal dunia, itu takziah, itu syariat Islam kok. Ya. Gitu loh. Iya. Nah, kalau kita dalam keadaan misalnya hatinya kaku, keras, misalnya kubur dunia, terus ziarah kubur, jadi lunak, itu kan ajaran syariat Islam. Bahwa mungkin tata caranya berbeda, itu yang namanya adat itu tadi. Selama adat itu tidak dilarang, maka tidak boleh disalahkan. Jadi mari saudara-saudara yang mungkin ada pemahaman berbeda, mari kita bertemu, mari kita ngobrol, tapi kita
bertemu dalam kapasitas sebagai saudara seagama. Dan umat Islam yang menonton video yang suka mengkafirkan saudaramu Islam Nusantara, sebaiknya Anda ngaji juga kepada orang lain. Jangan cuma satu orang. Jangan-jangan orang-orang itu adalah kelompok orang-orang fasik yang sengaja menebar kebencian supaya terjadi permusuhan di antara kita, atau ada iri dengki dalam hatinya karena godaan setan. Jadi mari kita jaga persaudaraan. Islam Nusantara adalah karakteristik kehidupan Islam yang ada di Indonesia. Saya ulangi, karakteristik kehidupan umat Islam yang berada di Indonesia yang membedakan dengan umat-umat Islam di tempat yang lainnya. Sudah biasa saja dalam Quran kan kita was'alil qaryah, tanyalah kampung. Mana bisa orang tanya kampung? Tentu yang dimaksud adalah penduduk kampung. Kan gitu. Gitu loh, Ashabul Kahfi itu terjemahkan sahabat-sahabat gua. Bersahabat di mana wong mereka cuma tinggal 300 tahun di situ dan tidak menjadi bagian dari gua. Jadi dia dalam menggunakan bahasa berbicara, kalau ulama insya Allah memahami mana idofat, mana sifat mausuf, naat man'ut, dan lain sebagainya. Jadi jangan kita terkecoh dengan orang yang menafsirkan kata orang, sebab bisa jadi kalau mereka belum saling bertemu, tafsirnya itu ngarang sendiri dan itu rawan bisikan setan. Ini termasuk belangkon ya. Belangkon itu pakaian Nusantara, pakaian dukun. Oh. Ini kan ramai juga tuh. Dukun adalah sesat. Kalau berangkat, saya dulu pernah mengambil beberapa gambar itu. Mau supir taksi, mau pelayan di pom bensin, maling juga pakai gamis. Copetnya pakai gamis biasa saja. Saya tidak mengatakan gamis jelek, bukan, itu bagus, aurat, tetapi itu bagian dari budaya Timur Tengah yang tidak mengikat hukum kepada orang yang berada di luar itu. Tapi kalau orang Indonesia mau pakai gamis ya bagus, cuma ngukur diri lah gitu kan, dipantes-pantesin, jangan sampai kemudian ketika menggunakan gamis malah jadi tidak pantas, ya kan? Karena mereka kan badannya tinggi, hidungnya mancung, ya kan, kulitnya kuning, ganteng orangnya, gamis gagah. Ini pun sama. Nah, bangsa Indonesia punya budaya menggunakan belangkon. Ini semua tentu dibuat berdasarkan kepatutan dan dipantas-pantas disesuaikan dengan fisiknya, dengan wajahnya, dan mungkin juga jangan lupa budayanya ya, alam iklim sekitarnya. Alam sekitar membentuk juga budaya manusia, dan dari budaya itu akan muncul bentuk-bentuk pakaian yang ditampilkannya. Jadi tidak ada hubungannya antara pakaian dengan syariat, tidak ada. Pakaiannya boleh apa saja, yang penting dia menutup aurat gitu. Loh, sekarang misalnya pakai menggunakan gamis panjang tapi tipis banget kelihatan bentuk tubuhnya, kan tidak boleh. Lebih baik seperti ini. Oke Bi, jadi closing statementnya bahwa Islam tidak benar, Islam Nusantara itu tidak mengakui, tidak mengimani Rasulullah. Sebutkan di mana ada orang mengatakan tidak beriman pada Rasulullah, dan saya yakin jika siapa saja yang menista Islam Nusantara, mengkafirkan Islam Nusantara, belum tentu ilmunya lebih unggul daripada ulama Nusantara. Saya ingin buktikan nanti jika ada orang yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu kekafiran, kesesatan, tidak beriman pada Rasul, kita akan undang, kita akan minta, ayo kita diskusi ilmiah, kita tunjukkan, Andakah yang alim atau yang Anda kafirkan itu. Baik Bi, Umi, selamat berngontel juga Pak Ali Khotob, dan menikmati lesehan-lesehan ini ya. Iya Bi. Oke, pemirsa pada Suara TV, demikian ulasan yang sangat komprehensif oleh Al-Hafidz Abi Qais Haji Syarif Rahmat tentang tidak benar bahwa Islam Nusantara mengimani Allah, kemudian tidak mengimani Rasulullah karena Rasulullah lahir di Mekah, bukan di Indonesia. Jangan salah kaprah terhadap pemaknaan Islam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.